Halo semua, selamat siang. Kali ini saya ingin berbagi video pembelajaran tentang turunan. Turunan yang pertama ini nanti merupakan konsep dasar dari diferensial. Jadi langsung saja saya buat dalam gambar. Dalam gambar di situ ada sebuah kurva. Katakanlah dulu kurvanya itu persamaannya y sama dengan fx. Begitu. Lalu kita jadikan kita ambil dua buah titik pertama, lalu ini titik kedua. Begitu. Nah, kalau titik pertama dan titik kedua itu kita hubungkan, maka dia akan menjadi sebuah garis. Begitu, ya. Nah, kalau bilang titik berarti ada dong koordinatnya ya. Nah, koordinat untuk di sini katakanlah dulu dia x1, lalu y-nya itu adalah y1. Lalu ini titik yang kedua, pasti ada x-nya juga. Ya, titik kedua x-nya ada, maka coba kita misalkan selisih daripada x-nya itu sebagai h. Sebenarnya bisa aja kita buat sebagai delta x, atau di sini kamu jadikan x2. Nah, x2 itu berarti bisa kita buat dalam bentuk yaitu x1 ditambahkan dia dengan h. Begitu. Nah, ini y1-nya itu kita peroleh dengan cara tadi fx1 gitu. fx1, sedangkan untuk y yang kedua, y yang ada di sini itu dapat kita nyatakan langsung substitusi lah ya. Ini y2. Nah, y2-nya itu bisa dia menjadi f daripada, nah titik x-nya kan x1 tambah h, kita substitusi x1 ditambahkan dia dengan h. Nah, jadi masih ingat nggak pelajaran SMP dulu namanya gradien? Nah, jadi kalau dia gradien, mencari gradien dari sebuah garis yang hitam itu, ya gradien disimbolkan dia dengan m. M itu merupakan selisih daripada y. Selisih itu artinya bisa disimbolkan dengan delta. Lalu selisih daripada x-nya, gitu. Delta y dibagikan dengan delta x. Maka nanti untuk delta y per delta x-nya itu bisa kita rumuskan menjadi delta y kan berarti y2 kurang y1. Y2 kurang y1 berarti bisa kita tuliskan fx1 tambah h. fx1 ditambahkan dia dengan h, lalu kita kurangkan dengan si y2 kurang y1. Y1-nya fx1. fx1 begitu. Ini kita bagikan dengan delta x. Selisih daripada x-nya berarti kita mengurangkan x1 tambah h dikurangkan dengan x1, itu kan hasilnya adalah si h. Itulah gradien dari garis itu. Jadi kalau kedua titik tersebut ya, kedua titik tersebut kita buat selisih x-nya atau jarak x-nya itu hanya itu mendekati 0 gitu. Jadi pada saat dia hanya mendekati 0 berarti kan posisi titik itu x1 dan x2-nya berarti jadi sama posisinya. Posisinya jadi sama, maka bisa kita buat jadi begini. Gradien sama dengan ya, limit daripada saat hanya mendekati 0 kan begitu. Jadi saat dia bakal mendekat, hanya berarti nggak ada atau jarak kedua x-nya nggak ada lagi, maka daripada yang sebelah kanan yaitu si fx1 ditambahkan dia dengan h dikurangkan dia dengan fx1, lalu kita bagikan dia dengan h begitu. Nih. Nah, jadi gradien itu sama definisinya dengan turunan pertama. Nah, turunan pertama itu disimbolkan dengan f aksen x begitu ya bacanya. F aksen x itu berarti bisa dinyatakan dalam bentuk limit, yaitu yang di sebelah kanannya. Itu limit daripada h mendekati 0 ya. H mendekati 0 dari si fx1 ditambahkan dia dengan h dikurangkan dia dengan fx1 ya, kita bagikan dia dengan h-nya begitu. Nah, itulah nanti kira-kira definisi ya, pengertian daripada turunan pertama itu. Begitu. Ya, dihubungkan ke limit, makanya kita duluan belajar limit sebelum masuk turunan. Ya, itu untuk konsep dasarnya. Nah, lalu setelah konsep dasar itu saya menyampaikan berikutnya tentang notasi. Notasi itu sama artinya dengan simbol daripada turunan. Notasi turunan itu
ada lebih dari satu ya. Jadi kalau ditulis dia Y aksen itu menyatakan turunan pertama juga daripada si Y. Bisa juga dia dy per dx, turunan Y terhadap x. Bisa juga dia f aksen x, f aksen x. Bisa juga dia nanti dfx, turunan fx terhadap variabel x, dx. Ini kira-kira simbol untuk notasi daripada turunan itu sendiri. Ya, itu dia untuk yang pertama. Sebagai contoh, saya buat begini yang menggunakan konsep turunan, misalnya soal yang pertama, soal 1. Tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambahkan dia dengan 3x. Nih, jawab. Oke, kita gunakan konsep limit ya, karena rumus-rumus dasarnya kan belum saya sampaikan. Nah, kalaupun kamu udah belajar, coba kita latihan biar limitnya juga tetap ingat. Nah, jadi dalam konsep turunan berarti kita menggunakan ya, turunan pertama berarti dibawa ke dalam bentuk limit daripada kalau kamu menggunakan H boleh, H mendekati 0, maka di sini harus f daripada si x tambahkan dia dengan H ya, kurangkan dia dengan fx, bagikan dia dengan H. Itulah tadi definisi turunan yang kita tuliskan di sebelah kanan. Nah, berarti demikian turunan pertamanya itu yaitu ya, limit daripada H mendekati 0 dari fx tambah H, berarti kita ganti setiap x-nya dengan x tambah H. Berarti 2 kali x ditambahkan dia dengan H pangkat 2, lalu kita tambahkan dengan 3x, berarti 3 kali x tambah H. Dikurangkan dengan fx-nya itu kita buat dalam kurung biar nggak salah, 2x kuadrat ditambahkan dia dengan 3x per H. Nah, jadi kita dapatlah turunan pertama menjadi limit daripada H mendekati 0 dari, nah nanti ini kalau kita jabarkan pangkat 2 nya kan nanti x kuadrat ditambah 2hx tambah H kuadrat. Setelah dikali 2 kan nanti jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat itu habis dengan minus 2x kuadrat. Nah, lalu berikutnya tersisa di sini itu adalah 2 kali hx kali 2 itu adalah 4hx. Lanjut, ini h kuadrat kali 2 berarti hasilnya adalah 2h kuadrat. Lanjut, ini 3x nya habis dengan 3x yang sebelah kanan, tersisa dia jadi 3h, ditambahkan dia dengan 3h, dibagikan dengan h. Nah, maka dapatlah nanti turunan pertamanya, hanya kita bagi h semua. Kita bagi h semua berarti menjadi limit daripada h mendekati 0 dari ini menjadi 4x, ditambahkan dia dengan 2h, ditambahkan dia dengan 3 ya, nggak ada lagi per h-nya karena tadi kita bagi h. Nah, kita substitusi h-nya 0, maka dapatlah nanti turunan pertama daripada kurva itu fx tadi berupa 4x, ditambahkan dia dengan 3 karena ini 0 ya. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, contoh itu tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 4x dikurangkan dengan 2 akar x. Oke, jawab. Oke, maka kita buat lagi formulanya seperti tadi, bawa ke konsep limit. Turunan pertama berarti itu sama dengan limit daripada h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangkan dia dengan fx dibagikan dia dengan h. Itu
rumus umumnya. Nah, jadi kita masukkan setiap fx tambah h, x-nya dengan x tambah h. Maka dapatlah nanti turunan pertama berupa limit dari h mendekati 0. Fx tambah h berarti kita ganti setiap x-nya dengan x tambah h. 4 dikalikan dia dengan x tambah h, ya, x tambah h, lalu dikurangkan dia dengan 2 kali akar x tambah h. Oke, dikurangkan dia dengan fx. Fx-nya kita buat dalam kurung, yaitu 4x dikurangkan dengan 2 akar x per h. Nah, dalam pengerjaan limit ini bisa kita pisah. Jadi turunan pertama sama nilainya dengan limit dari h mendekati 0 dari, ya, kita ambillah dulu memasangkan yang ada 4-nya gitu. Yang 4 kali x tambah h begitu. Jadi 4 kali x tambah h ini langsung saya kali 4x ditambahkan dia dengan 4h kurangkan dengan 4x, lalu kita bagikan dia dengan h. Lalu kedua saya tarik keluar negatif, ya, negatif dari yang dua ini yang tersisa, ya, ini sama yang ini. Jadi kalau saya tarik keluar negatif berarti jadinya limit dari h mendekati 0 dari, kan tadi kita tarik keluar negatif berarti dalam kurung 2 kali akar x ditambahkan dia dengan h dikurangkan dia dengan 2 akar x begitu. Oke, per h begitu, ya, ini per h-nya. Nah, jadi dengan demikian setelah dari situ ini 4x kan bisa habis. 4x bisa habis, maka nilai limit yang di sebelah kiri yang ini itu bisa kita nyatakan berupa 4. Maka kita dapat menjadi turunan pertama, ya, turunan pertama itu sama dengan 4 tadi yang ini dikurang, nah, limit daripada h mendekati 0 2 akar x tambah h dikurangkan dengan 2 akar x per h. Nah, untuk kasus yang sebelah kanan ini kita sekawankan. Sekawan daripada yang di atas itu adalah 2 kali akar x tambah h ditambah 2 akar x per, sama dengan yang di bawah, ya, kita tulis yang atas ke bawah juga, tapi saya langsung substitusi hanya 0. Kalau saya substitusi hanya 0 berarti 2 akar x tambah 2 akar x itu adalah 4 akar x. Nah, hasil perkalian dari yang di atas ini bisa kita tulis sama dengan 4 dikurang limit h mendekati 0 4 kali x ditambahkan dengan h dikurang 4 kali x per di bawah 4h akar x gitu. Nah, ini 4x nya habis, tersisa 4h. 4h nya habis, maka tersisa 1 per akar x. Maka kita perolehlah turunannya berupa 4 dikurangkan dia dengan 1 per akar x. Ini untuk contoh soal yang kedua.